dan baiknya akhlaknya. Qala rahimahullah, atau qala ar-rawi li hadzal kitab, perawi kitab ini mengatakan haddath akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yakni Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak an-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang menulis kitab ini. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Qala hadatsana Muhammad ibn Rauh, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rauh Al-Misri. Qala hadatsana Az-Zubair ibn Sulaiman Al-Qurashi, telah menceritakan kepada kami Zubair bin Sulaiman Al-Qurashi. An Syafi'i, dari Asy-Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala kharaja Harthamah fa aqra'ani salama amiril mu'minin Harun ar-Rashid wa qala qad amara laka bi 5,000 dinar. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kharaja Harthamah. Harthamah yakni Ibn Yazid, salah seorang menteri Al-Khalifah Harun ar-Rashid rahimahullah ta'ala. Dia keluar, maksudnya keluar dari istana dan menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa'aqra'ani salama amirul mu'minin. Lalu dia menyampaikan salam dari Amirul Mukminin Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid, itu Harun ar-Rashid adalah khalifah yang masyhur. Cuman di kita masyhurnya gara-gara Abu Nawas. Jadi ini cerita mungkin dikarang oleh orang-orang, cerita 1001 malam, yang isinya adalah dongeng, sengaja mungkin untuk merendahkan Harun ar-Rashid, karena Harun ar-Rashid adalah termasuk yang salah satu khalifah yang adil, khalifah yang teguh melaksanakan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Masa ia jadi mainan seorang Abu Nawas. Allah musta'an. Wa qala qad amara laka bi 5,000 dinar. Dia telah perintahkan untuk menyerahkan kepadamu, yaitu sebanyak 5,000 dinar. Sekian ya bang? Hah? Bapak gak ada? Boleh ya hitung je bang? Hah? 5,000 dikali 6,000, 6 juta matu ya? Berapa? 6 juta mati sama ya? Sama ya bang? Dah lama tak mau lihat dia itu ya dia. Hah? Sama? Hah? 5 juta? Baik, salah dan berarti sagram apa? 2 juta sagram. Baik, kali kali 4,2 dikali 5 juta 2 juta. Iya Pak, sekian ni sebenarnya bang, 45,000 ibu-ibu. Iya, 45,000 ibu-ibu. Hah? 40 miliar doh. Banyak dia. Masya Allah. Hadiah dari khalifah. Ceritanya ke mana? Buat proposal lah Imam Syafi'i. Hah? Tuh, Bapak Ciro.
Imam Syafi'i dia adun-adun dia uang. Ya, jadi kok adil Imam Syafi'i gak kini kan adun-adun je dia nangganya. Karena adun-adun juang. Cek khalifah. Yang madun Ustaz Josen. Tapi Ustaz yang tak ganggu dakwah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajak kepada sunnah, inya mampu juga. Apa lawan sunnah? Balawan tu buat sunnah. Itu tidak wangi orang tuan-tuan ni. Orang nak menjadiin bid'ah je sunnah sakawan je sakampung. Tuan-tuan bakoi je mosong bid'ah je sunnah balawan. Apa cara tu bang? Entah saya di domain. Apa ndak? Nya bid'ah hasanah rumahnya. Jadi dari Imam Syafi'i rahimahullah banyak dalam pernyataannya yang menurut mereka merugikan, sehingga dituduhlah Imam Syafi'i berbahaya gerakannya, membahayakan pemerintahan. Jadi kau senawu jangan macam itu dulunya lain. Sanjang zaman Nabi ada mah. Kan bahaya dakwah Nabi dunia. Yang nyambi bahaya siapa? Pak Haji. Dia lupa je lah. Pak Haji pengurus Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram zaman Nabi? Masjidil Haram lah ada zaman Nabi. Allah, siapa pengurus? Pak Haji. Haji siapa? Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab. Itu dia Nabi tak boleh ngaji situ dah. Padahal datuinya buat kan ya. Jadi kak sampai misal minta tuntun buat masjid tu dia boleh ngaji situ. Tagang dia Pak Haji. Jangan saya di mana oleh. Sebab Nabi pun dulu datu buat masjid. Tagang dia pengurus Pak Haji tu. Apa salah Nabi? Apa salah Nabi? Bedo kaji. Jo umumnya masyarakat Makkah. Mereka nak tawasul jo melalui wali dan orang-orang soleh tu. Sono nak tawasul istighasah sono minta kepada orang-orang soleh. Contoh Lata, Uzza, Manat. Ini Nabi boleh tak? Boleh tak? Mereka ingin je kuburan-kuburan keramat. Nabi togang mengultuskan kuburan-kuburan keramat. Akhirnya mereka merasa terganggu oleh dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dulu lawannya lain lagi. Banyak bertentangan dengan orang-orang pengusung logika. Orang-orang Mu'tazilah, Al-Mutakallimin, sehingga sering berdebat dengan Imam Syafi'i kala tawi. Akhirnya seketika tidak bisa dihadapi dengan hujjah dan dalil. Akhirnya mereka membuat pengaduan kepada pemimpin. Untung Harun Ar-Rasyid rahimahullah adalah pemimpin yang adil, tidak menyatukan hukuman kecuali mendengar penjelasan. Ketika Imam Syafi'i dirantai Imam Syafi'i itu bang, tidak bang undang apa dipanggil macam itu di Bakabe, ini jo muik-muiknya dengan tuduhan akan merongrong kekuasaan. Kalau bahasa kasau jadi khawarij, aliran berbahaya. Sampai depan Al-Khalifah, lalu Imam Syafi'i menjelaskan akidahnya. Jangankan untuk melakukan pemberontakan, demo je tak amu dan dunia. Bosok ini roy, demo je tak amu, apalagi memberontak. Tapi memang pihak-pihak yang pembisik-pembisik yang menyebabkan pembusukan itu pandai memainkan kata-kata. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah
dan keadilan Khalifah Harun ar-Rasyid, ia memang kalau adil ya benci luar liberal kayaknya. Jadi orang Mu'tazilah sangat benci pada Harun ar-Rasyid, benci sampai-sampai sabuin tak Harun nama sonor Haman nama sonornya tentu Hamannya tentu Hamannya siapa? Mana sedang sihir Haman. apa nama zingkernya Fir'aun, yaitu ahlinya Fir'aun. Itu karyanya. Piramida yang ada di Mesir itu adalah karya dari Haman, arsitek ulung, yang menjadi, boleh dikatakan beliau itu menteri segala urusan di masa Fir'aun. Menteri segala urusan, apa-apa tanya ke Haman. Jelas, Haman adalah andalan Fir'aun pada masa itu. Subhanallah. Jadi mereka menggelar Harun dengan Haman. Bagi mereka Harun itu adalah pengganggu gerakan Mu'tazilah mereka, liberalisme mereka. Jelas? Karena apa? Karena dengan ilmu mereka tidak bisa, tapi dengan mendekati penguasa pun waktu itu tidak bisa, karena Harun adalah ahlus sunnah dan ulama. Beliau itu ulama. Makanya dia paham, kalau seandainya mendengar keterangan dari ulama, paham dia bahasa ulama itu. Iko ndak kokian arah gitu. Ini kalau Khawarij itu jolek arah pembicaranya kan. Maka Syafi'i ketika bicara di depan, sama dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dituduh merongrong kekuasaan orang Quraisy sehingga mereka hijrah ke Habasyah, disambut oleh Najasyi radhiyallahu anhu. Ya, datang pe tu'ajuru runding ulung dari Quraisy, Amru ibn As, sebelum masuk Islam. Dia sudah berteman dengan Najasyi. Hampir-hampir Najasyi menyerahkan orang ini kepada Amru bin As. Untung Ja'far bin Abi Thalib minta waktu. Dan Najasyi bukan sembarangan orang, dia paham agama. Maka itu pentingnya penguasa paham agama, sehingga tidak mendengar bisikan syaitan, jin dan manusia. Jadi dia yang bisa menilai sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi, Bang? Harun ar-Rasyid paham dia. Maka dia mengerti kemana arah pembicaraan itu. Akhirnya setelah tahu dari Syafi'i rahimahullah, maka dia bebaskan Imam Syafi'i rahimahullah dan murid-muridnya tanpa syarat. Ini ada bebas bersyarat. Ya, ada rumusnya bahasa uji coba kan, dan bebas tanpa syarat. Disitulah Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya oleh Amir Mukminin Harun ar-Rasyid, ada yang bisa istilahnya dia akan berpisah, ada permintaan Syekh, ya, ada permintaan enggak? Lalu kata Imam Syafi'i, kalau boleh saya meminta Amirul Mukminin, a'azzakallah, saya ingin meminta untuk diperiksa kembali orang-orang yang ada di penjara itu, karena banyak di antara mereka barangkali dari hasil pertemuan saya dengan mereka di dalam, mereka juga korban seperti saya juga. Ada orang-orang yang berkepentingan yang mengadukan mereka sehingga masuk ke dalamnya. Lalu ditanya oleh Harun ar-Rasyid, tentu dek, engkau ya Aba Abdillah, siapa untuk kau dunu, termasuk tu kau dunu Imam Syafi'i kan? Itulah hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena dia paham madu uang, inya dek kalau adun-adun dia masuk sah. Tu ekor kalau adun-adun luang, sama je wang dunya. Makanya beliau punya prinsip seperti yang disebutkan dalam Kutubul Adab, di antaranya Al-Adabul Kabir lil Ibnu Muqaffa. Laisa minal adab bi syai'in
an tazkura aiba khasmika inda dhi sultan. Kamu tak beradab sedikit pun ketika engkau menyebut kesalahan, kelemahan musuhmu di depan penguasa. Makanya hati-hati kalau tuan-tuan dekat dengan penguasa, biarlah jadi penasehat yang bikin sehat. Jangan bikin jadi pembisik yang bikin busuk. Jaga hati penguasa itu. Jangan dirusak dengan bisikan-bisikan yang mengadu domba. Nah, sebagian orang menjadikan kesempatan ya. Nyemotso penguasa dak lama 5 tahun, kadang 5 bulan lah. Ya. 5 tahun, kadang 5 bulannya. Awak anu sampai buat prestasi penguasa dulu tapi sudah bikin orang frustasi. Anu ada prestasi tapi menyebabkan orang frustasi. Jangan. Karena itu tak masuk adab. Makanya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ketika anaknya Abdullah ibn Abbas menjadi penasehat Umar bin Khattab. Boleh kata orang lah. Ada 3 nasihat ayahnya ke anak boleh tukar orang lah. Hah? Dek awak tonyong lupa lenya. Masih lupa. Apa kata Al-Abbas ayahnya, ya bunayya inni ara amiral mu'minina yuqarribuka ila nafsi. Saya lihat Amirul Mukminin menjadikan kamu orang dekatnya. Amirul Mukminin yang menjadikan kamu orang dekatnya, bukan kamu yang mesese kepadanya. Tentu mesese ya. Alhamdulillah. Masalah kalau banyak yang tak tentu tanyong ke wajib mesese. Nah. Bukan dia yang mesese kepada Amirul Mukminin, tapi dengan kepatutan dan kepantasannya dia diangkat oleh Amirul Mukminin sebagai orang dekat. Jadi penasehat, bukan pembisik. Penasehat. Apa kata ayahnya? Fahfaz minni thalatha khisal. Tolong kau pegang 3 adab berikut. Adab pertama, la tubadirhu bil kalam. Jangan engkau memulai berbicara di majelisnya hatta ya'zana lak, sampai dia mengizinkan kamu berbicara. Jangan berbicara dulu di depannya sebelum dia sendiri yang meminta, mengizinkan. Yang kedua, la tufsilau sirra. Jangan kau buka rahasianya kepada orang lain. Karena dia mempercayai kamu, maka jangan menjadi sumber yang dapat berpercaya pula dan berfitnah. Ini banyak pula hadir di rapat-rapat tapi tukang bocorkan. Iya. Di shooting dia tak rapat tu. Jadi uang lain yang seharusnya tidak boleh tahu tentu. Dan shooting pula cia. Dan shooting pula cia. Jadi yang menyoting awak shooting pula. Jadi OTT, operasi tangkap tangan. Subhanallah, macam-macam cara manusia. Awak berapat di majlis yang harus dijaga amanah. Tapi belum lagi kita selesai rapat yang harusnya orang lain tak boleh tahu sudah diketahui. Pengkhianat atau tidak? Pengkhianat. Subhanallah. La ilaha illallah. Jadi Abbas menasihati anaknya, jangan kau beberkan rahasianya pada orang lain. Yang ketiga, ini juga yang masuk dalam bab ini yang kita sebutkan, iyyaka an taghtaba indahu ahadan. Jangan sekali-kali engkau menghibah orang di depannya. Jangan menghibah orang di depannya. Sama dengan tadi, jangan sebut burukan orang di depan penguasa. Sekarang Umar penguasa, Amir Mukminin. Jangan kau menghibah orang di depannya.
Kalau kau ghibah orang yang namanya penguasa, ada kecenderungan zalim, sah? Nah sekarang dibisikkan oleh seorang alim, sah? Tentu kuat dia untuk menzalimi. Yang membisikkan adalah orang alim. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Asy-Syafi'i ketika ditanya siapa uang ya imam, tentu kan la jolek nan diadun la bebas, tidak bersalah. Tentu yang mengadun yang tidak bersalah kan ya, aja tunjung siapa uang. Apa kata Amirul Mukminin, apa kata Imam Syafi'i, saya tidak tahu secara spesifik siapa orangnya. Ini cara Imam Syafi'i untuk mengelak. Nyen mengadun banyak berkelompok. Siapa uang tu bukan sih, tentu uang dehnya, tapi siapa otak sebenarnya. Jadi beliau maksudnya supaya Amirul Mukminin sendiri yang meneliti, supaya beliau tidak punya andil untuk menjerumuskan orang lain, walaupun orang itu sudah menjerumuskan beliau. Bayangkan diangkut dari mana, diangkut dari Mekah sampai ke Baghdad dalam keadaan diikat, tidak bayar bang. Solat payah, sang awaknya bawa motornya kaki tinggi, tak biasa lah wahuk. Ini tidak diikat gara-gara pengaduan orang-orang yang tidak beradab tadi. Orang-orang yang tidak beradab. Tapi walaupun demikian Imam Asy-Syafi'i tetap menjaga adab. Maka patutlah ditulis kitab Adabus Syafi'i rahimahullah. Dalam keadaan dizalimi, walaupun hak dia untuk memberitahu, tapi beliau tetap menutupi. Sama dulu muridnya juga Imam Ahmad rahimahullah, diazab oleh 4 khalifah ketika masa Al-Wathiq berkuasa, anak Mu'tasim, sampai-sampai Al-Wathiq mengatakan andainya seorang anak boleh berlepas diri dari ayahnya, tidak ada akuin ayah dan dudonya, kalau boleh macam itu, la tabarra'tu min abi, saya akan berlepas diri dari ayah saya karena menzalimi Imam Ahmad, imamu ahlis sunnah. Dia setelah di masa itu, di masa dia bebas, maka orang-orang yang ada di pemerintahan dulu kan anti sunnah, sekarang pro sunnah. Memang masa itu berlalu terus ya, bergantian, al-ayyamu dual. Jadi hari-hari itu ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Itu harus diingat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, nya banyak ni abin bapa je abu ya. Bebas senang. Awak azab dulu kan ya. Bukan hanya Imam Ahmad, ada yang sampai seperti kemarin ada murid Imam Asy-Syafi'i yang mati di penjara gara-gara fitnah itu. Ahmad bin Nuh Al-Marwazi juga, Ahmad bin Nasr Al-Marwazi juga terbunuh syahid. Dan berapa banyak ulama-ulama terpaksa mengakui, terpaksa. Tapi Imam Ahmad gagah berani menghadapi segala itu walaupun mati. Setelah beliau berkuasa, dalam tanda petik artinya pemerintah pro kepada dakwahnya, orang-orang pada datang. Kena lope je tak kan dibalik, ya. Lain kau kan bahasa kompor mangangin kan. Sakit tu buyanya. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Lihat. Amma fi ma baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Antara saya dengan mereka, dosa mereka kepada saya, zalim mereka kepada saya sudah halalkan, sudah saya maafkan. Subhanallah. Itu jangan sabuk aja. Yang pemegang sunnah itu koi. Tidak ada mereka yang koi, dan koi itu lawan sunnah. Saking koi sampai sayang-sayang muncul kan. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang keras sunnah bahasa keras karena datang dari orang yang sangat lembut. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sudah terbukti ketika umat ini tak pakai beragama kecuali sunnah, aman, tentram. Tapi ketika banyak bid'ah, auzubillah.
Ya, untuk sekarang aja walaupun tak sempurna, negeri yang menjalankan sunnah relatif lebih aman, adil, makmur, terjaga walaupun tidak sempurna, tapi jauh di atas yang tidak menerapkan sunnah. Buktinya di negeri kita subhanallah lebih dari 400 aliran sesat yang resmi mengembalikan formulir daftar ulang yang resmi mengembalikan formulir daftar ulang. Yang tidak mau dituduh sesat pun masih banyak weh. Contoh makali inna, sampai sekarang kan belum keluar surat resmi aliran lah, kalau adalah kan belum kan. Ahmadiyah masih tersendat-sendat urusannya, masih banyak yang bela-belain. Nasallallahu salamatal afiyah. Tapi di negeri yang sunnah jalan, walaupun terjadi perbedaan tetapi tidak membentuk banyak golongan. Karena sunnah bila hidup, kata Ibn Abbas, bid'ah pun harus tahu diri. Tapi kalau bid'ah hidup, sunnah akan mati. Nasallallahu salamatal afiyah. Jadi Ahlus Sunnah itu arhamun nasi bin nas, orang yang paling penyayang kepada umat manusia. Buktinya, pernah tuan-tuan Ahlus Sunnah tegak menutup masjid? Mana tuan-tuan menutup masjid? Ditulis di situ ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Seorang pejabat tinggi sampai waktu lomba-lomba antin kaji, sudah itu nutup masjid. Akhirnya nyata tutup jadilah. Seorang pejabat tinggi tutup masjid dah. Lomba kajian tak boleh. Dibuat modus dah, ditata ulang kembali. Sudah itu ndak nawa. Sudah itu bocor masjid seketek, jadi alasan untuk ditutup untuk masa yang tidak ditentukan. Menutup rahmat Allah, menutup karunia Allah, menutup sunnatullah, menutup semua kebaikan, akhirnya Allah tutup dia. Doakan ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memaafkannya, dan supaya cepat dibebaskan, dan mudah-mudahan terbebas dari belenggu bid'ah dan kesesatan lainnya. Nasallallahu salamata kaum muslimin. Imam Ahmad tidak mau. Yang mereka lakukan terhadap saya sudah maafkan. Amma fima bainahum wa bainallah fa ilallah. Antara mereka dengan Allah itu hak Allah. In syaa ghafara lahum wa in syaa adzabahum. Seperti kata Isa ibn Maryam ketika dia berdoa kepada Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau siksa mereka, mereka hamba-hambamu juga. Tapi antara saya dan mereka saya sudah maafkan. Ilaina wa ahli bid'ah macam itunya. Ilaina wa. Alun disakitilah menyakiti wong kojo. Apalagi kalau sudah disakiti seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, jadi memang Asy-Syafi'i adalah guru Ahmad. Ahmad adalah guru Asy-Syafi'i. Guru tidak jauh dari, atau murid tak jauh dari gurunya. Syafi'i memaafkan, Ahmad mengikhlaskan. Jelas? Jadi dia tidak mengatakan, oh sya'nu dulu ya Amirul Mukminin ampai. Tidak. Jadi beaco tidak ada cerita. Silakan Amirul Mukminin selidiki sendiri. Nah, dan saya berharap di sini tidak ada orang yang dizalimi. Makanya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid berkata kepada Imam Syafi'i, demi Allah katanya, tidak boleh ada yang terzalimi di tempat saya selama saya memerintah. Berkat nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi itu cerita pertemuannya itu, Pak. Nah, setelah itu dilepaskanlah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya tadi. Karena salah tangkap karena akibat pembusukan dari para pembisik. Nasallallahu salamatal afiyah. Lalu biasalah kalau yang namanya pemerintah, kalau sudah hatinya lurus dan mengakui seseorang, tentu mudah mengeluarkan hadiah.
Kalau Imam Amirul Mukminin Ahmad waktu itu dikasih hadiah, diantar ke rumahnya, beliau tidak menerima. Imam Syafi'i rahimahullah, dia terima. Kenapa dia terima? Lihat untuk apa? Pertama, dia di perjalanan dari Baghdad, dia harus memakan biaya. Dia akan kembali ke Mekah. Imam Ahmad memang tinggal di Baghdad. Jadi masing-masing berijtihad. Yang satu tidak menerima, sebab dia tinggal sekota dengan pemerintah itu. Imam Syafi'i walaupun seluruh kekuasaan ada di khalifah, tapi tempatnya cukup jauh. Hanya kalau dah okey bono ya, kalau dah tak kanang nak buat patuah contoh deh, wak BPT potong deh. Okey kan? Jadi Imam Ahmad menolak. Imam Syafi'i menerima dengan apa? Menerima karena diantarkan juga kepadanya. Wa qala, Harsam bin Yazid mengatakan, qad amara laka bi 5,000 dinar. Imam Harun Ar-Rasyid memerintahkan untuk menyerahkan kepadamu 5,000 dinar. Berapa so DPT? 45,000 ibu. Ya. Subhanallah. Azan sih. Kalau awak dapat sebanyak itu macam apa abang? Mak, awak tabah saja ya. Masya Allah, Masya Allah. Yalah begitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah waktu itu menerima, fahumila ilaihil mal. Lalu harta yang 5,000 dinar itu dibawa dan diserahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Kita azan dulu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insyaallah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insyaallah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول
La haula. La haula wala quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد الصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dan hati Allah SWT. Kemudian qala, dia berkata fahumila al-mal ilaihi al-mal, lalu harta yang 5.000 dinar itu dibawa kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, saat itu juga Fada'a bihajjamin fa'akhadha min sya'rihi wa'atahu 50 dinara. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memanggil tukang hijamah, tukang bekam. Fa'akhadha min sya'rihi, lalu dia mengambil sebagian dari rambutnya untuk dibekam mungkin di kepalanya, wallahu a'lam. Wa'atahu 50 dinara. Lalu dia beri 50 dinar. Mak, tukang bekam dapat 50 dinar. Jadi begitulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau ada memberi pemberian orang yang tak takut jatuh miskin. Tukang guntiang dapat 50 dinar. Berapa piti tadi bang dia? 50 dinar. Lalu puluh alik ulang lihat 45 juta 45 juta sekian ada banyak enggak dong, ulang lihat apa tadi 50 ya, astagfirullah, 50 dikali 4,2 dikali 2 juta sampai hati 20 juta bang. Kamu jadi kembang sudah itu lah. Ini sampai hati 20 juta. Jadi dia tidak nanya kira-kira tukang wakam berapa gak di Bedouan? 2 juta? Satu atau 150? Itu seluruh badan tu komplit. Subhanallah. Jadi kalau habis 300 nak buang gitu tu ya, nak bawa kamu kena tanya. So orang bayar dia mati, orang bayar kata 300 nya kan tir je kikik buahnya 150 lah boleh lah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dibayarnya sampai 50 juta. Berarti ini bukan upah, tapi adalah tanda berterima kasih. Karena dia sudah dapat, maka diberinya yang sebanyak itu pula. Kan tak dok, inyo babo kokian no. Lekan tak kadang-kadang dapat piti sebanyak itu. Nanti kadang dia pun tahu lah gak ada masuk. Kan itu terbayang sebelum sah. Tapi walau bagaimanapun dia siap. Karena itu ujian baginya. Ternyata dibebaskan dan dapat pesangon yang tak terbayangkan, maka dia bersyukur. Jangan sebagian kita uang ngojong ke Jawa sudah itu dapat piti misalnya 10 juta 250.000, ngojong uang tu kidang 250 tu dan 10 juta lihat doang ni ngojong sodo awak cek pakai nama awak gini abai iku aja beben kayaknya ku populernya ndalai ku badagang dapat 10 juta 250.000 anak 250.000 dapat kayak kawan dan 10 juta basantung seorang itu elok roh sama mazhab Imam Syafi'i roh. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada Allah, kalau semazhab dengan Syafi'i harusnya ada 250 ang sapu
Jelas ya bisa dulu. Setidaknya koek dua lah kan. Koek dua siapa awak tu den, siapa awak bagi dua lah kalian. Sah? Jadilah kau dari 10 juta. Sampai 250 ribu. Ma'asyarul kiram. Wa atau 50 dinaran thumma akhadha riqa'an. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengambil sobekan kain, itu kain-kain sisa, riqa'an, wa sarra min tilka dananir suraran. Lalu dia membagi-bagi dinar itu menjadi beberapa pundi-pundi. Jadi orang dulu kan membungkus emas dengan pundi-pundi. Pundi-pundi itu rata-rata terbuat dari kain. Kalau awak terbuat dari kampie, lebih kurang kampie lah, lebih kurang tu. Kampie banyak tembuaknya. Lain. Jadilah kan. Kalau ame banyak tembuak doang. Nah, kalau ame banyak tembuak. Jadi dibaginya ke dalam banyak kampie. Apa tadi? Pundi-pundi. Diikat. Kalau lah buat macam itu tu apa ke akhir-akhir? Dah terbayang tu. Kan dah cerita ke tuan-tuan mah. Ketika dan borang tu mah minta piti ke Syekh. Ya. Tu dia bendek dan tu nak lobby kan tu. Sudah tu tanya, orang kalian di mananya nya? Tazawwid dan S3 di hadis, kawan ko S2 di tarbiyah. Nya ambillah pula 2 buah lah. Atau bodoh buat tiawak lah. Kan ya? Nyawa ndak berharap tadi lah. Bodoh buat ti. Tak kaji. Atau nak kan dapat kasan? Dapat. Esok dah boleh dek kawan lain tak dapat bercoran dari mana, bisa tolong Ustaz. Lain, tapi lah bau banyak. Bau niat potong hanya niat membantu. Tak tahu kau nang dapat tu awak dah. Kini lah baru. Nah, antu lah awak bang potong dapat kini antu boleh. Sah? Kasan terlalu harap tertiarap. Indo boleh. Ai kasan jen awak berharap ke manusia tu pelajaran tu. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala tu serang. Aku dalam kehidupan lah banyak cubur. Ketika awak harapkan manusia, nampaknya Allah tidak suka. Ketika ambo tidak berharap leh, adi baik pula dah melalui manusia aja. Allah lebih tahu cara untuk memberikan kepada kita. Awak pertama, mudah-mudahan tolong doang. Kawasan tidak jurang. Yang kedua, dua mereka dibantu doang. Sah tanggung doang. Tidak juga. Yang ketiga, tambahin tak. Yang keempat banyaklah ya Allah. Hanya kepadamu aku berharap. Tolong mudahkan urusan ini. Alhamdulillah. Tanpa dipikir ternyata Allah tak lupa. Kalau awak pikir bono, seorang ke awak dah. Kan ya? Makanya jangan terlalu mengandalkan kemampuan diri. Tapi sering-seringlah untuk menganggap lemah diri di hadapan yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafarraqaha fil qurasyiyin allazina hum bil hadrah wa man hum bi Makkah. Lalu dibagi-bagikannya kepada orang-orang Quraisy yang ada di tempat itu. Di mana tadi? Di Baghdad. Tsumma wa man hum bi Makkah. Dan dia siapkan untuk orang yang tinggal di Mekah. Alul Bait. Alul Bait. Hatta ma raja'a ila baitihi illa bi aqalla min 100 dinar. Sehingga sampai ke rumahnya tidak tersisa kecuali kurang dari 100 dinar. Dari 5.000 bang, 31. Kita Allah bangnya. Ibaratnya tadi 10 juta 250, tinggi 250 dia awal. Artinya apa ya? Cek. Dan banyak contoh tadi tu. Ambil kalian 250 bagi 2. Tu dan 10 juta. Dia mesti pindah. Jadi dia bagi-bagikan. Coba bayangkan. Jangan suanak lah. Tukang bakam jadi baik. Sampai hati 20 juta hadiah. Jangan mau pelan sana le nyenyong pertama di situ semua kan. Ini kadang-kadang ada orang digerakkan hati oleh Allah, murah saja kita memberi.
Sah? Kadang ada orang dekat, berat kita memberi. Makanya jangan harap kepada manusia, berharaplah kepada Rabbun Nas. Karena dia yang menggerakkan hati. Ajan mau pek puluh dia, mak sianu dia mau puluh dia, dan 10 nya. Itulah rezeki yang Allah bagi. Ya bang ya? Ya, tak lebih. Misalnya Allah Ta'ala memiliki sodor. Allah Ta'ala yang memiliki semuanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, kisah ini salah satu dari sekian banyak. Makanya Imam Syafi'i itu dikenal dengan itu, dikenal dengan sakha. Imam Ibn Abi Hatim sengaja memilih salah satunya saja atau beberapa riwayat ini tentang bagaimana pemurahnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah memusuhi orang, tidak akan pernah memusuhi orang, tapi kok banyak benci sama dia. Betul lah kata Imam Syafi'i sendiri, ma min ahadin illa wuddun, kalau itu tak bisa dielakkan, faltakun ma ahli ta'atillah, maka pilihlah berteman dengan orang yang taat kepada Allah. Ciri-ciri taat sudah sering kita sebutkan, tidak banyak itu, tidak banyak alasan, tidak banyak debat. Kalau banyak cerita, banyak alasan, banyak debat, dia narukkan taat dan jaya orang. Kan ya? Yang among wali gulon, bomai maknya. Itu taat doi. Naknya tanya itu apa gulon? Nya perlu tentu. Perlu tentu ketika setiap perintah perlu tentu. Itu apa gula? Enggak kan? Makanya kalau tompek amat pembangi ya, itu apa maknya kita ikohannya. Itu ikohnya. Itulah sudah itu baru dibuat. Uang tangkau atau uang taat? Tangkau. Begitu oleh Allah Ta'ala, begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala itu contoh ikohnya. Uang taat apanya? Uang taat apanya? Ya, cayo kami nyanyinya. Nonton kau? Ancik lo Rasulullah. Ancik dah lo nyanyi. Anti Allah Ta'ala dan pikir dah lo. Weh, kalau sampai awak punya anak gadis tu lamar di ajo, sampai mikir dah lo. Bang, pikir je dah lo. Tak catat ada makan ajur. Nyai aja ndak aja piaman kan. Ikut raja sultan. Nyelah. Gua ndak beliau mungkin salah paham aja kah. Mohon maaf kalau salah paham. Jadi maksudnya raja, penguasa. Tu sampai ya bang nyabi pikir lo. Hah? Batemo bang. Sudah itu beko ke belakang bocaro nama batalkan. Sah? Kalau topik lo kan dia adon ke anak wakil orang nak jolly dia kan pangeran nak tentu kan puang boceh beko uang dari belakang dia. Tolonglah paknya. Kalau dia itu nak rela nak nanya, tapi dia kayaknya saugan tadi kan ya kan. Nah. Ini Allah SWT yang memberitahu. Tu sampailah nanti dahulu. Pikir dahulu. Kalau nak masuk pikiran tak temo, kalau masuk dia temo. Wang tangkau tu yang taat. Tangkau. Kalau ditagang di Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi buat canda ekornya ya. Habis tu jadi pikir dulu ya Allah. Dan bahas dulu ya Rasulullah ni. Uang cangkau atau pataat? Uang tangkau. Makanya Imam Syafi'i tegaskan, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul, atau tidak taat atau melanggar larangan Allah dan Rasul, itu ahli maksiat, sekalipun bukan wajib, sekalipun bukan haram. Itu tanya dia mui bapa je abuyanya. Kan yang meninggalkan yang mubah kan tidak berdosa dah. Ya tidak berdosa karena ada maksiat yang ada hukumannya, ada maksiat yang tidak ada hukumannya. Nah, jadi hati-hati kaum muslimin. Di bahwasanya
Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Buat alasan untuk tidak melaksanakan dengan alasan hanya sunat. Kalau dalam definisi Imam Syafi'i termasuk maksiat, walaupun tidak berdosa. Kan Nabi SAW dia, seluruh umatku masuk surga ilaman abah, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man ata'ani. Bahasanya man ata'ani, bukan man fa'ala amri, tidak. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku. Yang taat, contoh tadi dia boleh guloyong, iya mak menentang kau, boleh guloyong tu apa gulo maknya sah. Itu dia buat sapu dah mak teikonya. Kan pernah tonton buat kanak macam itu ya. Atau ndak awak buat amak awak pernah buat kawan itu dah lain kan ya. Paya apanya cabut cabaknya tu apa cabak maknya. Atau lain nak cabak dong kawan tu dah. Asal banyak tanya perintah joleh ambil cabak ndak joleh. Ndak joleh. Tu apa dia tanya untuk apa leh? Dia nak ndak ada anak kau. Kan ya? Perlu dipikir untuk apa? Kan tak ada. Kecuali dia omong babi ni, dia perlu tanyong dulu. Kan ya? Dan lah saya tu nak bini sono oleh maknya. Kan ya? Cuma contoh tadi dia tok mahar tak nawar kan ya? Ah bos sampai nama. Ah kalau omong babi ni, mak nanggung sodo. Tu tak jemaah? Ah? Mak nanggung sodo. Jual apa nado doyongnya. Tu tak jemaah? Kamu lah. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi ada alasan untuk mikun tadi. Tapi kalau hanya sekedar untuk nak membantah saja, itu tidak terhitung orang taat. Baik. Dah jelas ya? Dah lah jual tu. Ah tu. Ah? Insyaallah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Jikalau sya'a dia menghendaki, ghafara mengampuni, wa insya'a kalau dia menghendaki, azabahu dia azab. Jadi kalimat in dan sya'a, kharaja keluar. Nah, wa iyyaka jazallahu khairan. Ya, terima kasih. Untungnya tidak panjang jawaban tu ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilik di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.